iku ibaratun suatu ibarat an adamil iltifati dari tidak berpaling illa ilama maring apa-apa fi yadaihi ing dalam tangane abad min mata'id dunya dari kesenangan duniawiyah wal akhirat dan kesenangan akhirat. Minad dunya sebagian dari dunia antara lain kalmali seperti harta, wal jahilan pangkat, wal ahli dan keluarga, wal waladilan anak. Wa minal akhirati lan termasuk saking akhirat kal ilmi seperti ilmu, wa zuhdilan zuhud, wa ta'atilan ta'at, wa ma yaksululan apa-apa yaksulkan hasil minna saking akhirat kasawabi seperti pahala wal jannati dan surga wal khuri dan bidadari wal kusuri dan apa namanya istana di anna ru'yata taati karena mestune melihat taat wal ibadah dilan ibadah wasiqa kita azimilan menghaki kehormatan ke apa pengagungan yang berhak menghaki keagungan bihima kelawan yada ini indah ahlillahi menurut ahli Allah iku maksiatun maksiat. Allah. Jadi tangan ini harus dipalingkan itu ketika megang sesuatu yang ada di tangannya itu harus tangan ini dipalingkan dari hanya berhenti kepada kesenangan dunia, kesenangan akhirat. Tangan ini nih. Ketika melihat harta harus jangan berhenti di hartanya tetapi harus dipalingkan ke Allah. Disalurkan ke jalan Allah. Pangkat ketika ada pangkat, jabatan maka digunakan untuk sabilillah, untuk jalan Allah, untuk memperbaiki kesejahteraan, keadilan dan sebagainya. Bukan dinikmati begitu saja. Harus adamil iltifati membasuh tangan itu artinya adamil iltifati ila ma fi yadayhi min mata'id dunya wal akhirah. Kesenangan dunia, kesenangan akhirat itu harus dipalingkan. Paling kemana? Ke kesenangan keakraban dengan Allah, pendekatan dengan Allah, kecintaan kepada Allah. Jangan kecintaan kepada dunia, bahkan kecintaan pada akhirat. Senang surga, apa-apa surga, sholat minta surga. Ngasih uang 1.000 rupiah, doanya itu wah macam-macam itu. Minta surga 1.000 rupiah, minta surga ya Allah, minta dimasuk ke dalam surga ya Allah, selamat dunia akhirat. Masukkan uang 1.000. Kadang 500 rupiah yang koin tuh. Kalau dimasukkan bunyi tok. Itu habis masukkan tuh doanya panjang bisa ya Allah, muka-muka nih ya Allah, minta ini ya Allah, minta itu ya Allah, minta masuk surga bigiri hisab. Mendingan 1 juta gitu kayak ya. Jadi apa yang dia pegang itu apa yang dia pegang dari kesenangan dunia maupun akhirat, apa yang dia dapatkan dari kesenangan dunia maupun akhirat, dapatkan pahala dan sebagainya, itu harus berpaling dari itu. Jangan itu yang ditujukan. Tetapi itu semua hanya sebagai hadiah dari Allah. Ketika mendapat tunjangan, bukan itu ngajar tujuannya itu. Ketika mendapatkan gaji PNS, bukan itu. Bukan itu, berhenti di situ. Ketika mendapatkan itu, salurkan lagi untuk anak istri, untuk beli bensin ngaji, untuk beli bensin, beliin ke pasar, beliin makanan untuk anak-anak, santri,
dikembalikan lagi. Itu nanti baru selamat. Tangan yang megang itu berarti harus sudah suci. Harus suci. Karena dikembalikan lagi ke Allah. Ilmu, dapat punya ilmu, itu juga harus dipalingkan. Bahwa ini ilmu Allah itu loh. Yang ngasih Allah. Jadi harus digunakan untuk Allah. Untuk hal-hal yang bermanfaat. Niatnya karena Allah. Bukan untuk punya-punyaan. Zuhud. Jadi kelihatannya orang soleh. Wah, senang, bangga, senang. Bukan itu. Tapi itu hanya hadiah dari Allah. Bahwa seseorang dijadikan orang yang berilmu, orang yang soleh, orang yang taat. Jangan bangga dulu. Itu semua itu harus ada perjalanan ke titik. Tidak berhenti di situ. Bukan surga yang menjadi titik tujuan, tetapi yang punya surga. Bukan bidadari yang jadi tujuan, tetapi yang punya bidadari. Bukan istana di surga, tetapi yang punya istana di surga. Nah, itu kalau ada di dalam hatinya, itu maksiat menurut ahli Allah itu. Itu maksiat. Lianna ru'yat ta'at wal ibadah wa istiqaqit ta'dim bihima inda ahlillah maksiatun. Dasarnya yaitu khairul amali dzambun ahdatsat taubatan wa syarrul amali ta'atun awsat ajaban. Ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah. Dunia itu haram bagi ahli akhirat. Wal akhiratu haramun ala ahli dunya. Dan akhirat itu haram ala ahli dunya. Wahuma haramun ala ahlillah. Dunia ini haram bagi ahli akhirat. Bahkan akhirat itu haram bagi ahli Allah. Dua-duanya itu haram bagi ahli Allah. Artinya haram itu bukan menjadi tujuan, ya. Tidak tempat berlabuh. Itu semua hanya menjadi alat. Itu hanya alat dan anugerah atau upah, apa namanya, hadiah dari Allah. Bukan jadi tujuan. Kalau itu jadi tujuan, itu kotoran yang harus dibersihkan di tanganmu itu, di wajahmu itu. Wa maskur ra'si utawi ngusap kepala, ibaratun antanzihi sirrihi. Ibaratun itu suatu ibarat. Antanzihi sirrihi. Dari membersihkan sirnya abad. Wa taqdisi batinihi lan mensucikan batinnya abad. Tanzih sama takdis sama. Alladhi huwa ra'sul hakikiyu. Alladhi huwa kang utawi alladhi iku ar-ra'sul hakiki. Kepala secara hakiki. Dibersihkan dari apa? Andanasil ananiyati, dari kotoran keegoan. Ego, egoistis. Wahadatil ghairiyati, lan najis yang berupa selain Allah. Selain Allah hadas. Hadas selain Allah. Al-hajibi yang bisa menghalangi, wal hajizi dan juga bisa menghalangi bainahu antara dia wa baina mahbubihi lan antara yang dicintai dia abad hamba. Kepala ini harus dibersihkan, artinya dibersihkan sirnya. Kepala ini hanya kerangkanya saja, isinya itu yaitu batinnya sir dan sirnya kepala itu kepala yang sebenarnya itu harus dibersihkan dari sifat-sifat ananiyah dan bersihkan dari hadasnya selain Allah. Kalau melihat sesuatu masih ada selain Allah, itu hadas. Melihat selain Allah itulah merupakan hajis
Hajib itu yang menghalangi, hajis yang bendung gitu ya, yang sama lah ya, yang menghalangi dia antara dia dengan yang dicintai yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu musab kepala menurut alil hakikah. Musab itu yang diusap itu yaitu danasil ananiyah dan hadasil ghairiyah itu. Danas itu kotoran, ego itu kotor loh. Ego kalau ada di dalam diri manusia, wah itu nggak tahu orang lain gitu. Itu kotor menurut orang lain juga. Bocah kok ego bisa egoistis. Bahkan semua selain Allah, apabila dibandingkan dengan Allah itu kotoran yang tidak kelihatan. Lah hadas wiriyah dan danasil ananiyah dan hadas wiriyah itulah yang harus diusap dari kepalamu, kepala hakiki. Wa maskuri jilaini lan musab atau basuh kedua kaki ibaratun itu ibarat antanzihi quwatayil amaliyati wal ilmiyah. Antanzihi dari membersihkan kuwatayil amaliyati wal amaliyah, dua kekuatan amaliyah dan ilmiah yang sifatnya praktek dan sifatnya teori. Anis sairi dari perjalanan illa billahi kecuali dengan Allah, walillahi lan karena Allah untuk Allah, wa fillailan pada Allah. Di dalam lingkungan Allah. Dua kaki itu adalah simbol dari dua kekuatan yang bersifat perbuatan dan bersifat ilmu teori. Kekuatan amaliyah dan ilmiah, praktek dan teori ini harus dibersihkan dari perjalanan selain Allah. Dia harus billah, walillah, wa fillah. Kaki itu. Li'annahuma kartun suni rijlain, iku kal qadamaini seperti dua telapak kaki, wa rijlaini lan li'annahuma kartun suni amaliyah wal ilmiyah, iku kal qadamaini seperti dua kaki, wa rijlaini lan dua telapak kal qadamain seperti dua telapak kaki, wa rijlain dua kaki. Di zahiri menurut dohir dua kekuatan amaliyah dan ilmiah itu batinnya rijlain. Di anahuma kenapa sih kok dinisbatkan amaliyah, kuatin amaliyah dan ilmiah itu kok kayak kaki? Di anahu korona terusnya kelakuan bihima dengan amaliyah dan ilmiah iku yas'a berusaha dijadikan sebagai alat berusaha sopo abad fi talabil haqqi dalam mencari kebenaran. Wabihima dan dengan amaliyah dan ilmiah iku yasilu sampai sopo abad ilaihi marang hak al haq atau ilaihi marang Allah. Wa inda tahqiqi lanurut inda ahli tahqiq kalimat fakhla'na alaika moko lepaslah na'alaika yang kedua sandalmu. Ini adalah makna isyarat di dalam Al-Quran itu surat Toha 12 fakhla'na alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Nabi Musa ini disuruh sama Allah suruh melepaskan kedua kakinya kedua sendalnya. Ini makna hakiki, makna dohirnya ya sendal-sendal itu. Isyaratan ilaihima. Isyaratan ayat ini adalah isyarat sebagai isyarat ilaihima maring amaliyah dan ilmiyah. Akni ngarepake sapa ingsun idza wasalta ilaina biwasitatihima fada'lahuma fa innaka ba'da hadza ma anta muhtajun ilaih. Idza wasalta nalikane nyampe sapa sira ilaina maring kami Allah
Biwasitatihima kelawan wasitoh, kelawan alat rantara amaliyah dan ilmiah, pada maka tinggalkan olehmu lahuma bagi amaliyah dan ilmiah, fa innaka maka temen sisiraiku ba'da hadza, setelah ini ma anta ora ono tawi siraoniku muhtajun hajat ilaihima maring amaliyah dan ilmiah torij lain atau naklek wa maklumun dan sudah diketahui indal wusuli nalikani wusul wajib apa tarhu kullima melempar atau membuang segala sesuatu fil wujudi dalam wujud siyama lebih-lebih al quwa wal hawasi kekuatan wal hawasi dan panca indera wa malan barang istamala yang termuat apa ma alaihi ma ngatasi kuwa dan hawas dohiran kali dohir wa batinan secara batin. Jadi kalau mau ingin nyampe kepada pelataran Allah, itu ya harus dilepas dua sendalnya. Maksudnya adalah itu kedua ini harus dilepas supaya kamu sendirian, tidak ada yang ada selain dirimu dengan aku. Harus kamu lepas. Wa indal ba'dilan menurut sebagian ulama al muradu tawi kaden karepake bin na'laini kelawan na'lain iku ad-dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Yang dimaksud suruh lepas dua sendal itu adalah menurut sebagian ulama adalah dunia dan akhirat. Kalau ingin sampai kepada Allah, lepaskan dunia dan akhiratmu. Kalau kamu ibadah, jangan mengharapkan dunia, jangan mengharapkan akhirat. Baru nanti bisa nyampe ke aku. Jangan mengharapkan kalau sholat minta rezeki supaya lancar atau sholat karena minta surga akhirat. Jangan itu, kan Allah saja. Nanti kamu nyampe. Gitu. Jadi fakhlaqna alaika, lepaslah kedua sendalmu, kedua terompahmu. Itu maksudnya adalah kalau kamu menuju kepadaku, kamu harus melepaskan dunia dan akhirat. Kemana? Ilallah. Bukan ilal dunia, wa ilal akhirah, ilal mal wal jah, atau ilal jannah, atau ila khaufin nar, adab. Lepaskan itu semuanya. Hanya karena Allah saja baru bisa nyampe. Wa indal ba'dilan menurut sebagian yang dimaksud dengan na'lain itu adalah alamul zahiri, alam zahir wal batini dan alam batin. Alam zahir, alam batin. Yang sifat zahir, sifat batin. Sifat batin, zahir yang kelihatan, yang batin nggak kelihatan gimana. Ketemu ini, ketemu itu, dibelakkan ini, kelihatan itu. Bukan itu tujuanmu. Ada zikir, dibukakan. Wah, ketemu sama syekh siapa, syekh itu. Wah, dibawa ke mana. Bukan itu. Itu hanya halangan. Itu ujian. Jangan terpaku ke situ. Jangan berhenti di situ. Itu hanya hadiah yang sekaligus ujian. Kalau hanya ke situ, wah sudah terhenti udah. Yang dituju nggak sampai. Wa indal ba'dilan menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan na'lain itu adalah an-nafsu wal badan. Dirimu dan badanmu. Lenyapkan yang ada hanya Allah. Gitu. Ini namanya fana itu. Fana pada dirinya dan fana pada badanmu sendiri bahkan. Menurut sebagian ulama, harus kamu lepas. Mati sajroning mati. Mati urip. Mati sajroning urip. Gitu ya. Hidup masih hidup, tapi dia mematikan semua. Jasadnya, jiwanya, nafsunya itu dimatikan semua. Di-off-kan semua. Baru tongol gitu. Kalau di dalam tadi tembus. Jadi dari kolbun, tembus lagi, masih ada dalam lagi tuh. Ke fuad. Masih ada terus. Ada sagob. Kayak lapisan-lapisan itu. Setelah sagob, ada lagi lob. Ya, lob. Ada lagi di sir. Sir.
anak ini nih. Harus bisa melepaskan ini semua ini. Hijab, 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 sampai ke sir, ini masih diuji. Sirnya kemana? Sir ke Allah atau sir selain Allah? Kalau sir ke selain Allah terhijab. Maka sir tadi harus dibersihkan tadi. Dari otak tadi itu harus dihapus sir selain pada Allah. Harus dihapus, harus dibersihkan, diusap. Jadi sir, nah baru ke Allah. Jadi kalau mau busul, ya harus menfanakan dirinya sendiri dan menfanakan jasadnya dan nafsunya semua di-off-kan semua. Baru tongol bisa meluncur ke Allah. Wal kullu taskabiani ku sahihun sahih. Sebetulnya semuanya itu ya benar. Wa fi misli hadzal hali wa hadzal maqami warada al hadisul qudsi fi riwayatil Bukhari. Wa fi misli hadza lan ing dalam contoh ini hadzal hali contoh keadaan ini wa hadzal maqami lan maqam ini iku warada tercantum, tertulis kewarid apa al hadisu hadis al qudsiyu yang hadis qudsi fi riwayatil Bukhari dalam riwayat Imam Bukhari. Semua itu benar dan mengenai contoh keadaan dan makom ini di dalam tasawuf itu ada hal, ahwal, ada makom, makomat. Hal itu keadaan batin. Kalau makomat itu stasiun. Ketika orang menjalankan ketika sudah taubat, sudah nyampe taubat, lalu dia meneruskan perjalanan ke makom tawakal. Dari tawakal makom sabar, ini makomat. Nah, hal itu keadaan kurbunya. Apakah dia makom khauf atau makom roja? Khauf itu takut, apakah makom roja? Roja itu terlalu optimistis, jadi agak meremehkan yang hal-hal yang menakutkan. Allah juga maha pengampun kok gitu. Itu roja. Apakah antara keduanya? Apakah sudah sampai ke makom kurbun, makom kedekatan, atau sampai ke makom unsun? Unsun itu harmonis, dia punya hubungan yang intim dengan Allah. Atau sampai ke makom mahabbah, mengenal, ma'rifat, atau sampai ke mahabbah, lalu syauq, mahabbah, cinta, mengenal, mahabbah, setelah mengenal, cinta, lalu di dekat namanya asik, iskun, kalau jauh-jauh namanya syauq, rindu. Kalau suatu saat dia keadaannya merasa jauh dari Allah, dia rindu. Tapi kalau sedang dia sendirian, bermesra-mesraan, asyik, iskun, asyik. Keadaannya di mana? Semua itu ada dijelaskan di dalam hadis qudsi riwayat Imam Al-Bukhari. Apa itu? Itu baca sendiri itu. Innallah ta'ala qad qala man adali waliyan dan seterusnya. Sampai kepada tangan yang kau pakai adalah tanganku. Mata yang kau untuk alat melihat adalah penglihatanku dan seterusnya. Ini riwayat Imam Bukhari. Masya Allah. Begitu ternyata ya. Kita selama ini masih cepak-cepak masalah ini saja. Belum bersihkan pantesan ya. Wudhu sekian lama masih tangannya masih jahil kayak gitu. Nggak pernah dibersihkan. Wudhu selama ini ngusap-ngusap gini nih. Masih aja pikiran jorok terus gitu. Nggak pernah dibersihkan secara hakikat. Ya mari-mari. Nggak berhenti gitu ya. Selama ini. Ya mudah-mudahan Allah bisa memberikan kefahaman yang pertama ya, kefahaman tentang macam-macam taharah tadi sampai ke yang puncaknya itu taharah inda ahlil haqiqah dan memudahkan untuk bisa menjalankannya dan dimudahkan bisa menjalankan benar-benar dan benar-benar kita sukses dalam menjalankan nesuci menurut semua versi baik zahir maupun batin.
Sehingga tubuh kita yang zahir, yang batin ini benar-benar bersih, bisa sampai kepada Allah, bisa menjadi kekasih-kasih Allah dengan bimbingan Allah tentunya. Ya. Babun fil ghusli wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.